Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, Sus. Perkenalkan, nama saya Nuraisa. Saya paling senang dipanggil Ica. Saya perawat yang akan merawat Ibu. Nama Ibu siapa? Ibu senangnya dipanggil siapa? Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Alhamdulillah baik. Baiklah Ibu, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang apa yang Ibu rasakan saat ini? Berapa lama waktu yang Ibu mau? Bagaimana kalau 20 menit saja? Oke, baik Ibu. Baiklah Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengalami bencana ini dan kehilangan fungsi tangan kiri Ibu? Saya sedih, Sus. Malu. Terkadang saya merasa tidak berguna dengan keadaan yang saya alami ini. Terlebih lagi, tangan saya tidak dapat saya gunakan seperti biasanya. Kemudian apa yang Ibu lakukan ketika perasaan bersalah dan putus asa yang Ibu muncul? Saya hanya bisa menangis dan ikhlas menerima semua ini. Tapi saya tidak dapat membohongi diri saya, Sus. Bahwa saya melihatnya dan mengingat kejadian itu yang telah merenggut fungsi tangan saya, Sus. Maaf Ibu sebelumnya, sekarang Ibu hanya memiliki satu tangan yang berfungsi dan Ibu gunakan dengan baik. Apa yang dapat Ibu lakukan atau yang ingin Ibu lakukan hanya dengan satu tangan saja Ibu yang bisa Ibu gerakkan? Jujur, Sus, saya selalu ingin melakukan aktivitas seperti biasanya, meskipun saya hanya memiliki satu tangan saja. Baiklah Ibu, begini, Ibu hanya memiliki satu tangan yang berfungsi dan satunya lagi itu sudah tidak berfungsi lagi, tapi tangan sebelah kanan Ibu kan masih bisa digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan kaki Ibu juga dapat difungsikan dengan baik. Iya, Sus. Terkadang saya selalu melatih tangan yang satu ini untuk melakukan kegiatan dengan tangan saya, tapi tetap saja saya merasa bahwa saya memang tidak berguna lagi di dunia ini. Saya mengerti Ibu, tapi setidaknya Ibu sudah berusaha untuk melatihnya sendiri. Sekarang saya ajarkan Ibu bagaimana agar bisa tetap beraktivitas meskipun dengan menggunakan tangan Ibu yang masih dapat digunakan dengan baik, yaitu sebelah kanan. Ibu dulu sebelum mengalami bencana ini dan kehilangan tangan Ibu, apa saja kegiatan dan aktivitas yang Ibu sering lakukan di rumah? Saya kan dulu guru. Saya selalu membuat sarapan untuk keluarga saya. Apa sekarang Ibu masih ingin melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Ya, Sus. Begini Ibu, seperti yang saya katakan tadi, saya akan ajarkan Ibu agar dapat beraktivitas meskipun dengan menggunakan satu tangan. Tapi sebelumnya kita coba berlatih untuk menggerakkan dan melakukan aktivitas yang ringan-ringan saja. Ya, Sus. Pelan-pelan saja ya Ibu. Sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan benda ini ya Ibu. Nah, ini tangan Ibu pegang benda ini, terus Ibu coba perlahan-lahan. Perlahan-lahan saja Ibu.
Baiklah Ibu, terima kasih. Bagus sekali dan teruskan latihannya ya Ibu. Eh, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang dan melakukan latihan hari ini? Alhamdulillah sus, perasaan saya sedikit lega. Kalau begitu, sekarang Ibu coba beritahu saya kembali kegiatan apa saja yang sudah Ibu lakukan hari ini. Tadi sus kan bilang kalau saya masih bisa menggunakan tangan kanan saya dan melatih tangan kiri saya untuk menggenggam barang-barang yang bisa dipakai untuk latihan. Baik sekali Ibu. Ternyata Ibu masih mengingatnya ya. Baiklah Ibu, apa yang kita lakukan hari ini, Ibu dapat melatihnya sendiri dan mulai mencoba melakukannya sendiri di rumah. Baiklah sus, saya akan coba. Baik Ibu, saya akan kembali lagi besok ke sini dan melatih Ibu beberapa cara untuk mengkoordinasikan anggota-anggota tubuh Ibu yang lain dan melatihnya dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ya, Ibu maunya jam berapa? jam 10 pagi sus. Iya Ibu, terima kasih dan saya akan kembali lagi besok pada jam 10 pagi ke rumah Ibu. Baiklah kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu dan terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa latihannya ya Ibu. Kalau begitu saya pamit sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam sus. Baiklah Ibu, tapi apa sebelumnya cara yang kemarin kita lakukan itu sudah Ibu lakukan? Sudah saya coba sus, tapi tetap saja saya merasa tidak berguna sama sekali. Karena yang bisa saya lakukan hanya kegiatan-kegiatan ringan saja. Saya sangat sedih dan kecewa dengan diri saya sendiri. Ketika melihat orang-orang, saya masih membutuhkan saya dalam melakukan aktivitas. Baiklah Ibu, sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan berbincang-bincang dan mengajarkan Ibu bagaimana cara untuk melakukan pekerjaan yang lainnya dan mengkoordinasikan bagian tubuh Ibu yang lain. Apakah Ibu bersedia? Ya, sus. Bagaimana kalau di sini saja Ibu? Dan waktunya 20 menit saja ya? Bisa, sus. Oke. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah sudah membaik? Alhamdulillah sudah agak membaik, tapi masih ada yang masih membebani di pikiran saya. Kira-kira apa itu Ibu? Saya merasa masih kurang leluasa dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan satu tangan, apalagi ketika saya mengangkat barang-barang yang begitu banyak. Seperti ini Ibu. Begini, misalnya ketika Ibu ingin mengangkat barang-barang yang begitu banyak, Ibu dapat meminta bantuan dengan orang di sekitar Ibu untuk menaikkannya ke atas kepala Ibu dan bisa menggunakan tangan kanan Ibu yang masih berfungsi untuk menjaga agar Ibu yang di atas kepala tidak terjatuh. Nanti ketika Ibu ingin menurunkannya, dapat diletakkan di tempat yang sedikit lebih tinggi atau sedikit menjongkok atau meminta bantuan untuk menurunkan barang yang Ibu bawa. Bagaimana? Apa Ibu paham dengan penjelasan saya atau bagaimana kalau kita mencoba untuk mempraktikkannya? Ya, sus. Ya, bagus sekali Ibu. Sekarang Ibu sudah dapat melakukannya. Cara ini bisa Ibu gunakan ketika Ibu akan membawa barang yang banyak dan sebagainya.
Iya, Sus. Nah, sekarang kira-kira kegiatan atau pekerjaan apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Untuk saat ini, sekarang saya ingin merawat diri saya sendiri dan melakukan tugas sebagai mana jadi seorang diri di rumah. Wah, lumayan banyak kegiatan-kegiatan Ibu bisa lakukan setiap harinya. Mulai dari sekarang, Ibu dapat melakukan semua kegiatan yang Ibu sebutkan tadi. Tapi jika Ibu merasa lelah atau tidak mampu untuk melakukannya, Ibu dapat meminta bantuan keluarga atau tetangga. Mungkin ada kegiatan lain yang Ibu lakukan ke depannya selain kegiatan-kegiatan yang Ibu sebutkan tadi. Ya, Sus. Siapa sih yang tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan normal seperti orang lain? Saya ingin meneruskan usaha saya untuk berjualan. Alhamdulillah, rencana yang bagus sekali, Ibu. Jika keinginannya seperti itu, saya doakan agar selalu lancar kegiatannya. Amin. Amin, Sus. Bagaimana perasaannya Ibu setelah mengobrol hari ini dan mencoba untuk melatih tangan Ibu untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya? Alhamdulillah saya sudah paham. Bahkan saya tidak sabar ingin mencoba dan melakukan kegiatan itu. Bagus sekali Ibu. Baiklah, tapi apa Ibu bisa menjelaskan sedikit yang kita diskusikan hari ini? Hari ini kita berlatih tentang cara mengkoordinasikan tangan saya yang masih berfungsi dengan anggota tubuh lain, yaitu dengan membawa dan meletakkan barang banyak di atas kepala dan tangan saya serta menjaganya tidak terjatuh. Dan Sus mengajarkan saya untuk berusaha melakukan kegiatan sehari-hari dengan normal seperti biasanya. Bagus sekali Ibu, ternyata Ibu sudah memahami dengan baik apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin pertemuan hari ini saya akhiri dan terima kasih untuk waktunya dan saya doakan agar Ibu selalu sehat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya Ibu, jangan lupa tetap berlatih ya. Amin, Sus. Terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.